wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali untuk teman-teman dimanapun berada. Dan Dan mohon 200 restu. Itu. Aku mau berani. Sulsel oke, selamat malam Daingku. Selamat malam. Posisi di Warkop Batas Kota. Ini di Warkop Batas Kota. Jadi sebelum lanjut, saya tadi barusan dari Kota Makassar. Saya baru dari Kota Makassar di daerah Peterani. Belum balik kanan ke rumah, singgah dulu di sini. Kenapa nggak pernah mampir di pos-pos? Alhamdulillah, apa lagi di? Mungkin pengaruh fokus cari uang. Fokus cari uang, Bang Sulsel. Iya, karena beberapa saat ini agak sulit orderan. Penerimaan order itu untuk wilayah Kota Makassar, kalau untuk Gojek sendiri lumayan sulit ya. Jadi dalam satu hari itu kita cuma bisa menerima beberapa orderan saja. Jadi ya, mampirlah makan siang. Oh iya, boleh ini. Mbak Ririn, selamat malam Mbak Ririn. Spionase, kenapa orderan sulit? Kurang tahu juga ya Bang ya. Kalau untuk orderan sendiri saya juga kurang tahu. Tapi mungkin ada beberapa faktor, yakni terlalu banyak saingan ya. Banyak saingan dan untuk hijau sebelah itu semakin gencar promo dan menerima driver baru. Orderan sulit karena orang nggak keluar rumah. Boleh jadi begitu. Dan ada juga ya, mungkin dia beralih ke aplikasi lain. Saingan dari Gojek ya, saingannya Gojek. Ada Maxim, ada Grab, ada Shopee, dan ada juga Kurir. Mungkin mereka beralih ke aplikasi itu yang mungkin saat ini lagi gencarnya promo-promo. Walaupun saat ini Gojek juga lagi promo ya. Jadi sekarang Gojek juga lagi gencar promosi terkait Goret Hemat. Jadi kalau untuk antar jemput itu semakin hemat ya. Orderan sulit, tapi Bang Kiko rokoknya dan susu lancar itu tetap wajib itu. Jadi rokok dan susu itu walaupun orderan sulit tetap harus lancar. Harus tetap lancar itu Bang. Spionase. Kopi goleos. Bang Sulsel. Itu saya itu kalau kopi, kalau selesai minum kopi itu kayak mau muntah. Kayak mual-mual. Agak mual-mual kalau
selesai minum kopi itu langsung terasa mau mual-mual, mau muntah. Jadi ya menghindari dulu. Walaupun sebenarnya juga suka, minumnya belum bunyi itu harus dulu. Robert, selamat malam. Asam lambung, ya. Irfan Basir. Ya, asam lambung tuh naik kalau sudah minum kopi. Kasih bunyi dulu dah. Spianase, kasih bunyi dulu cara aku minum kopi, minum susu. Kasih susu Kasih susu kalau kasih susu kalau bermalam nih. Itu susu kalau bermalam kasih, baru kasih. Irfan Basir. Saya juga kalau kopi nggak enak, tapi kalau air kopi mantap. Kalau saya Bang Sulsel toh air kopi, bukan kopinya saja. Air kopinya kalau sudah aku minum langsung naik asam lambungku. Kayak mau kamu muntah. Semangat Anda. Stream is cool. Robert, Dedrick. Thank you very much. Bergabung Bosku. Susah oke, apa nih bilang itu Robert susah. Ada. Balas ini kalau ada bahasa luar negeri mah hati begitu. Your stream is cool. Apa nyunakan? Ada. Aku suka air nyusu. Oh, aku sukanya air nyusu. Oh, air nyusu bang. Kasih bunyi dong. Sudah bunyi tadi sebenarnya. Posisi di mana bang? Ini bang. Ini lagi di Irfan, Bang Irfan. Saya lagi di batas kota, di Warkop. Di Warkop batas kota. Jadi tadi seharian full itu saya ngebit di seputaran kota Makassar. Terakhir tadi itu saya ngebit di Peterani di tengah-tengah kota. Baru rumah saya kan ini di Maros. Jadi dalam perjalanan itu kan ada istilahnya capek duduk gas motor. Singgah dulu minum susu, menambah semangat. Semangat bangkit tuh. Mana rompi anti peluru? Ada. Rompi anti peluru ya. Ada di sini. Ini dia ronti. Ini dia rompi anti peluru. Anti badai. Anti badai ini. Anti godaan. Bang, suka menu apa di warkop? Kalau saya sukanya minum susu. Ini yang paling andalanku saya saat ini adalah susu. Iya. Tarik. Agak buram gede kamera depanku. Kalau kamera belakang terang. Mana Pak pipinya, Pak? Tidak ada Pak pipinya. Kamera depanku terang ini. Kamera belakang ya. Kalau kamera belakang terang, kamera depan buram ke. Terang no? Mana bagus dilihat kalau kamera begini atau kamera mengarah ke muka aku. Kurang ke mengarah ke muka aku. Deh. Harusnya gambar ke orang kasih jelek-jelek. Kita gambar sama kita dilihat. Kalau saya pegang-pegang saja sambil ngobrol. Tutorial minum kopi dulu, host. Maulana. Bang Maulana.
Tutorial minum kopi. Masalahnya bukan kopi kuminum ini Bang Maulana. Ini susu. Hai juga. Guru olahraga Siregar. Guru olahraga Siregar. Selamat bergabung. Salam kenal. Driver Gojek dari Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Susu siapa itu? Susunya pemilik warkop. Beda memang bosku, kamera depan sama belakang bosku. Yang penting berat sebelah kantong. Iya bener. Ini kalau kamera belakang terang na kamera belakang terang na kalau kamera belakang pakai. Sekali ini di kamera depan. Nih. Panjang kayak, nakasih rusak Sebenarnya muka aku ini ganteng, tapi kalau di kamera jelek Bagaimana ini? Tutorial minum kopi. Madak air sampai masak air mendidih. Kopi dan gula dimasukkan, kemudian diaduk 45 kali. Kaget lagi bosku. Itu tutorialku dulu sama hostnya itu. Mas dikasih belum pagi. Itu hari penumpang pun aku. Itu kalau minum kopi atau susu ada tekniknya sebenarnya. Bang Inut Ji, Bang Inut. Ada. Ini teman-teman ya, kebetulan banyak penonton ini, makanya saya akan memberikan sebuah tutorial atau teknik cara menikmati kopi atau susu atau teh. Apapun itu, cara menikmatinya supaya terasa lebih nikmat. Jadi teman-teman silahkan tetap stay, jangan berpindah dari channel ini, karena sebentar lagi saya akan memberikan sebuah tutorial yang mungkin teman-teman tidak akan pernah dapatkan di channel manapun. Iya, di channel manapun teman-teman tidak akan bisa mendapatkan apa aku bilang ini. Ada kalau kaji mancing bosku, ada. Kamu kan orang suka mancing Bang Irfan. Aduh, tidak pokok tadi muka menjelaskan. Bagaimana caranya menjelaskan? Kalau lempel pertanyaan Bang Irfan, ada. Kau lupa mi apa aku bilang? Hai Bang Irfan. Apa tadi aku bilang itu? Lah jangan meleset dari tutorial tadi. Gara-gara Bang Irfan ini, Bang Irfan Basir ini, aku lupa ya apa tadi mau bahas. Untung ada Bang Maulana yang memperingatkan. Sampai di mana tadi itu Bang Maulana? Sampai di mana tadi itu penjelasanku? Sampai tutorial kopi. Cara minum kopi deh. Trik. Oke. Silakan simak baik-baik. Silakan dengarkan baik-baik teman-teman. Bagaimana teknik meminum kopi atau meminum susu sampai di Makassar. Meminum susu atau meminum teh. Jadi untuk menikmati minuman-minuman tersebut, hati kita harus menyatu dengan minuman ini. Hati harus menyatu dengan minuman ini. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Beras celana.
Berak celana. Bismillah. Minum susu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung ini gelas dikasih dekat dengan mulut ya. Dikasih dekat ke mulut. Hai juga Muhammad Latif. Halo Muhammad Latif. Dikasih dekat ke mulut. Baru si tumpah baru ditumpahin ke wajah. Oh bukan ke wajah. Baru ditumpah ke wajah. Bayar penonton. Penonton penonton. Hai penonton, hai memberi saran yang tidak baik ini penonton. Ada. Bagaimana itu Bang Maulana? Masa ditumpah ke muka? Ada. Muka ganting begini baru ditumpah susu. Ada. Ada. Kulu. Allahu Akbar. Sampai di mana tadi? Oh, anu di Tumpah di muka. Tumpah di muka. Tumpah dalam. Tumpah dalam. Ya. Tumpah dalam. Kenapa dia tumpah dalam? Salah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Selesaikan dulu itu teori bosku. Itu minggu diselesaikan tapi banyak tahu yang komentar semua. Baru lentong ya. Masa ditumpah ke muka? Oke nah. Jadi tadi sampai Bismillahirrahmanirrahim. Baru ini Kulu datang. ya, kenapa nak kulu datang? Ini tutorialnya belum sampai Jakarta, balik lagi ke Sulsel. Iya. Belum bisa sampai di Jakarta, balik lagi ke Sulsel. Masalahnya bolak-balik. Tapi sebenarnya ini Pak Maulana toh yang bolak-balik itu yang paling enak. Tumpah di WC, ngapa udah tumpah di WC? Oke. Jadi saya akan serius. Serius teman-teman. Saya serius sekali ini. Ingin memberikan sebuah informasi yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi teman-teman bisa cari di channel-channel manapun, pasti tidak akan menemukan sebuah tutorial yang akan saya bagikan ini. Tidak ada. Tidak ada satupun itu YouTubers yang mau membagikan tutorial apa yang akan saya sampaikan ini. Ini bukan informasi, tapi infotainment. Ini termasuk informasi dan infotainment juga. Panaiki rong, panaiki si kaca rong. Bismillah. Jadi, cara minum balok kaci itu. Jadi begini, dipegang ini gelas. Kalau balon balok kaci toh, anggaplah ini balok kaci dah. Ini gelas dipegang baru dicium-cium ngirong sedikit. Kalau sudah dicium-cium masuk hawanya di tubuh, baru diminum. Tapi sedikit jangan banyak-banyak. Langsung diminum. Baru tempa-tempa 3 kali. Begitu. Sesa daki. Sesa daki. Bang, maaf bang, tutorial minumnya pakai tangan kiri apa kanan? Kanan ini, kanan. Kanan ini. Oh, kalau kelihatan di kamera kiri ya. Kanan ini bang, kanan. Kanan ini, saya minum kanan ini. Coba dulu dari tadi. Cuma judulnya dari tadi begini. Kirim chip dulu, sebelum dilanjut kirim chip dulu. Boleh. Yang apa tadi aku bilang ini? Aku mau bilang lupa ini. Jadi seperti itulah teman-teman ya, tutorial di kopi
teorinya bosku. Oke, di copy teorinya. Seperti itulah tadi tips Dan tutorial menikmati minuman segelas kopi atau segelas susu. tumpah dalam. Tumpah dalam. Kenapa nih tumpah dalam? Tadi saya jepot 5 tire host. Kirim ID. Wih. Gitu dulu, baru dilanjut tutorialnya. Tidak main kak begitu Bang Sulsel. Oke. Muhammad Latif di mana ini? Oke, Bang Muhammad Latif. Salam kenal, saya Bang Kikuts, driver Gojek dari Makassar, Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi saat ini posisi saya itu berada di wilayah Bandara Lama Soekarno Hatta. Ini Soekarno Hatta. Bandar Lama Sultan Hasanuddin. Jakarta kapan? Jangan lupa begitu. Irfan Basir, jangan lupa like dan subbreaker. Oke. Jadi teman-teman kalau memang disuka ini channelku, tidak adalah salahnya kalau di subbreaker gitu. Ada itu lonceng warna merah di sebelah atas. Klik itu. Kalau warna hitam ini berarti teman-teman sudah mendukung saya begitu ya. Jaina antu malo-malo ambulans bos. Kapag kataw garin na nalurang dari panan rin Panan rin ya. Yang terdengar ini lihat di sini kiu-kiu itu banyak. Jadi satu di itu karena ini berada posisinya di tengah-tengah. Jadi kalau kiu-kiunya itu lari naik, berarti masih sekara. Tapi kalau kiu-kiunya lari turun, berarti Bang Kiku. Bukan Kiku lagi, Bang Kiku. kalau kiu-kiunya lari turun, berarti innalillah. Gas terus ki bosku. Bukan. Kok ade. Gas terus ki bosku. Oke gas. Apa mau digas? Oke, jadi segelas susu ini adalah detik-detik terakhir. Teman-teman akan menyaksikan detik-detik terakhir habisnya susu di dalam gelasku. Jadi sebenarnya saya sangat berat hati untuk menghabiskan, karena saya tidak tega untuk menghabiskannya. Cuma karena saya juga tidak tega melihatnya sia-sia, supaya tidak mubazir, mending mubassor. Selamat masuk di mulut. Ai. Salam dari saya Jawa Timur Bang. Oke, Bang Muhammad Latif. Salam kenal Muhammad Latif dari Jawa Timur. Terima kasih sudah hadir melihat saya driver Gojek. Ini driver Gojek ya. Asal dari Sulawesi Selatan, Indonesia. Warkop Sampin Malnipa level 2 Kayu Sanrego host. Oh. Tep layar dulu. Ada beng warkop di sampingnya Grand Mall antum ini pemal. Ada di sana Kayu Sanrego-nya. Oh, jauh. Ada sekitar 20 kiloan kayaknya dari sini. Agak jauh kalau karena di sini kan batas kota. Terima kasih yang sudah tap layar. Terima kasih. Berkah selalu. Gitu dulu. Membeli rokok dengan kopi. Berkah selalu, bukan TikTok ini, Bang. Apa, Bang? YouTube. YouTube kah? Kira di TikTok, Bang. Ternyata tidak ada penonton TikTok kita ya. Injak layar dong. Gantong ki yang injak layarnya. Cerita ki dulu bosku, pengalaman masalah kejadian susah senangnya. Oh, masalah kerjaan susah senangnya. Oke. Jadi tutorialnya sudah selesai kan? sudah. Jadi teman-teman, Irfan Basir mau dengarkan cerita saya tentang
susah-susahan pekerjaan. Jadi saya sudah mengalami banyak pekerjaan yang sudah saya lakukan. Di antaranya saya pernah jadi nelayan. Di daerah Merauke, Papua. Terus saya juga pernah jadi ojek di pegunungan Papasana. Ojek Pangkalan. Ojek Pangkalan di Papua juga itu. Nah, saya juga pernah jadi buruh bangunan di Kalimantan. Nah, dan saya juga pernah jadi Gigolo. Saya pernah jadi security. Di Bank BCA pernah, di Unilever pernah, di pertanahan pernah. Dan saya pernah jadi Satpol PP juga. Dan terakhir pernah jadi guru agama. Guru agama? Iya. Guru ngaji. Oh iya, guru ngaji. Guru ngaji kan? Enggak. Pernah kok. Apa? Spek-spek saja. Mana ada mau belajar mengaji. Jadi saat ini tuh pekerjaanku yang saya tekuni saat ini adalah Gojek, driver ojol atau ojek online. Begitu. Bang, mau tanya, kalau Grab itu bisa untuk GoFood nggak bang? Hah? Bang mau tanya, kalau Grab itu bisa untuk GoFood nggak bang? Ya bisa. Nggak bisa, beda. GrabFood. Kalau Grab itu ada juga foodnya, GrabFood. Kalau GoFood itu adalah Gojek. Nah, jadi kalau Bang Muhammad Latif adalah customernya Gojek, maka bisa GoFood. Artinya sama Nah, juga misalnya Bang Muhammad Latif mau memberikan saya tip, memberikan saya gift makanan enak misalnya ya. Nah, jadi bisa pesan makanan di seputar Makassar. Jadi walaupun dirimu itu di Jakarta, bisa pesan makanan di sini GoFood yang ada di Kota Makassar. Nah, terus nanti kirim ke sini, tapi bayarnya pakai GoPay. Nanti kalau bayarnya tunai, masa saya yang bayar? Kan begitu. Jadi Bang Muhammad Latif yang bayar, nanti saya makan. Begitu. Bisa. Sekitar satu. Sudah sering seperti itu bang. Sering juga seperti itu. Jadi walaupun misalnya orang pacaran jarak jauh ya, misalnya LDR, apa istilahnya LDR? Misalnya LDR. Tapi dia itu mau traktir cewek, mau traktir cewek. Nah, jadi ini cowoknya ini di Jakarta misalnya di Jakarta. Ini ceweknya di Makassar. Jadi bisa tetap na traktir ini ceweknya. Na belikan makanan. Nanti driver yang pergi ambil terus antarkan makanannya. Nah, tinggal pakai bayar GoPay begitu. Cocok ki GoFood ini juga. Ke Goa. Nah, ini ada juga Bang Sulsel. Cocok itu Bang Sulsel, oke. GoFood nih ke Goa. Oke, alhamdulillah sudah mendapat 10 like. Terima kasih. Rezeki kalau paparan jarak jauh. Iya, kalau pengantaran jarak jauh. Timur, tidak. Kenapa bosku pindah-pindah pekerjaan? Kenapa tidak menetap dalam satu kerjaan padahal salah satu pekerjaan kita lumayan bang? Mungkin ada yang terkendala dengan situasi dan ada juga ya situasi. Banyak faktor yang halo juga. Niklas Warni, halo. Selamat malam. Salam kenal dari Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi
Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam live streaming kita pada malam hari ini. Tentunya yang sudah menekan tombol like-nya, saya ucapkan berkah selalu. Terima kasih atas support dan dukungannya semuanya. Jadi berhubung ini sudah menghampiri jam 11 malam untuk wilayah Kota Makassar. Tapi saya masih apa lagi namanya ya? Saya masih on dulu untuk beberapa saat menunggu. Barangkali mungkin di antara teman-teman ini ada yang berniat untuk bertanya ya. Bang Jiku istrinya sudah berapa, Bang? Dari tadi cerita bang, tidak merokok kah bang? Saya poso. Osa. Jadi saya tidak bisa terlalu banyak merokok juga. Merokok cuma ketika mau saja. Dan kadang Kenapa, Sar? Saya kebelang, sering kebelang. ada jerokok bang, ada jerokok. Cuma tidak terlalu merokok. Kadang-kadang. Oke ya teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Mungkin di lain waktu dan di lain kesempatan kita bisa kembali berjumpa dan bisa bercandaria kembali. Sekian Bang Sultan Oke dan teman-teman semuanya, Bang Irfan, Bang Niklas, dan seluruhnya penonton semua. Berarti ada penyakit asmanya bang? Iya, asma. Saya baru sembuh dari asma juga. Jadi belum bisa terlalu merokok. Sebenarnya masih dilarang kalau merokok, cuma ya namanya juga tidak tahan sesekali kan. Oke ya teman-teman semuanya, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Apa sih ini? Punya cerita pengalaman horor nggak bang? Waktu nari. Kalau ada, abang podcast ini di konten kreator bang. Kalau ada abang podcasting di konten kreator bang. Cerita horor ya waktu. Jadi cerita horor ketika on beat. Ada beberapa cerita horor yang ketika on beat, diantaranya adalah ketika memasuki sebuah lorong. Ketika kita mengantar ke sebuah lorong dan lorong itu banyak anjingnya. Bagaimana bang? Betul. Itu adalah situasi yang horor kalau menurut saya. Sangat horor. Ketika kita memasuki sebuah lorong dan di lorong itu kita harus lewat. Karena titik antarnya ada di sana. Dan kita harus melewati banyak anjing. Maka akan terjadilah yang namanya ketegangan. Ada ketegangan. Itu termasuk cerita horor. Cerita horor yang selanjutnya seperti ketika melakukan pengantaran di jam-jam tengah malam, melewati tengah malam sekitar jam 1 atau jam 2. Saya pernah itu mengantar jam 1 sampai jam 2. Dan titik pengantarannya adalah di dalam area pekuburan. Horor gak? Bagaimana menurut teman-teman? Ketika mendapatkan pengantaran, bang,
Dan lain lubang di situ masuk. Pernah kita apa pengantaran ke dalam kuburan? Mana? Pernah kak saya di daerah daerah goa itu. Itu orang tinggal di rumahnya di tengah-tengah di area kuburan di dalam. Baik, ya, lanjut. Wih, tengah malam ini jam 1. Ya. Ada titik toh? Ya. Stop Pak, di situ. Di mana ini? Gelap sekali. Nah, Kak, di mana ini, Pak? Bilang, ada Kak kuburan di situ lihat. Weh, ada di sebelah kanan. Pernah bilang di dalam, Kak. Tunggu, Pak Di. Atau bisa kita masuk jangkip, Pak. Kita mau keluar. Tunggu yang paling. Weh, deh. Jangan keluar. Keluar. Waduh, kupikir tuh, Pak, jangan sampai nanti kuntilanak. Bang, sobatnya apa, Bang? Itu, Bang, diundang jadi tamu podcast, Bang. Itu, Bang, diundang jadi tamu podcast, Bang. Bang punya cerita pengalaman. Itu, Bang, diundang jadi podcast. Nah, itu sudah ada dua cerita horor ya ketika melakukan pengantaran. Dan horor yang ketiga itu adalah masih tetap pengantaran tengah malam, tapi disalip-salip sama beberapa yang kemungkinan itu geng motor. Saya pernah mengalami itu. Jam 2 subuh. Ada komplotan 3 motor ini. Ini ada yang di belakangku, ada di depanku, dan ada di sampingku. Sebat, Bang, maksudnya abang pokoknya apa? Oh, sebat. Nation Goal. Jadi itu pernah satu kali jam 2 subuh saya mengantar orderan GoFood makanan. Nah, tiba-tiba ada di rombongan yang kayak mengikuti saya begitu. Dia mengikuti saya. Nah, dia apalagi namanya? Nyalip. Dia menyalip saya. Nah, di situ saya berpikir mungkin dia mau kerja saya. Mungkin ini orang mau kerja saya ini. Itu cerita di Sulawesi, Bang. Yang di Papua, Bang, dicerita, Bang. Oke, karena tengah malam nih, besok malam kita lanjut. Kawan-kawan. Bang Irfan Basir. Besok malam jam yang sama, jam 10 kita lanjut. Oke? Saya akan cerita pengalaman di Papua. Banyak yang menarik di sana. Jadi di sana di Papua itu saya pernah di daerah Papua itu pernah ke Agats atau Kabupaten Asmat. Saya pernah di Yahukimo yang dekat dari puncak Jaya Wijaya, daerah puncak yang ada di puncak gunung yang ada di daerah Papua sana. Saya pernah di Merauke. Saya pernah lama di Merauke. Dan saya juga pernah di Timika. Nah, jadi nanti saya akan bercerita besok malam ya. Oke, Bang Irfan Basir ya. Karena tengah malam ini sudah waktunya pulang. Karena saya besok pagi mau lanjut lagi untuk cari uang. Oke?